Kak, menanggapi terkait Willy Salim kan buat konten yang viral ya mungkin di media sosial, dan dia juga sudah minta maaf. Mungkin dari pandangan kakak seperti itu gimana sih? Kan nama Palembang juga sudah apa ya, bisa dibilang mungkin jelek lah sebelumnya, mungkin sampai akhirnya dia minta maaf. Mungkin seperti apa sih Kak tanggapannya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebenarnya dengan dia udah minta maaf ini kan sebenarnya memang udah dinanti-nanti juga sih, bahwa ini kan penggiringan opini ini udah cukup meluas banget gitu ya. Awalnya tuh sebenarnya aku nggak mau nanggepin, karena ya aku pikir ya udahlah, namanya juga seorang konten kreator pasti kan pengen sesuatu yang rame, sesuatu yang pengen heboh, viral, itu kan pasti diharapin gitu ya. Nah awalnya karena memang keluarga kan masih banyak di Palembang, jadi awalnya postingan-postingan mereka tuh aku bilang kenapa gitu kan, nah, cerita lah mereka tentang rendang segala macam, kita tersinggung banget sebagai warga Palembang ini gitu kan. Terus aku udah kayak orang banyak yang DM, ayo dong kak, kakak kan followersnya banyak, tolong dong komentar menanggapi ini semua gitu, karena kita sebagai warga Palembang tuh merasa tersinggung banget diginiin gitu kan. Dan ini kan jadi apa ya, jadi isu untuk di luar sana gitu ya, sampai orang tuh ada yang bilang syarat sedekah ikhlas apa segala macam, terus ujungnya nomor 5 jangan di Palembang. Udah sih gitu banget, ada tulisan hama lah apa segala, itu kayak waduh, aku sampai mencoba untuk ngeliat dulu kan, maksudnya ngeliat videonya dulu deh, takut salah gitu ya untuk komentar gitu ya. Terus ngeliatin, kok makin kesini makin gak enak banget, dan kayaknya memang harus coba diluruskan gitu. Ya walaupun dari pihak sana udah minta maaf, tapi kan disayangkan videonya juga nggak ada sama sekali take down. Terus kata-kata rendang hilang itu aja kan masih tetap ada, dan ini masih terus bergulir sampai sekarang gitu yang kita sayangin. Jadi ya kita pengen kalau misalnya memang pengen minta maaf baik-baik, dan ini juga menyangkut apa ya, kita kan sejauh ini baik-baik aja, nggak ada ngomongin soal orang Palembang, orang Papua, orang Jawa, orang mana ya, kita kan satu Indonesia gitu ya, kita sama semua gitu. Tapi dengan adanya apa namanya konten seperti ini, jadi kayak mengatasnamakan oh orang Palembang tuh gini, dan semua orang nyecer apa terhadap orang Palembang. Jadi ya alangkah baiknya ya kalau misalnya udah minta maaf ya tuh udah take down aja. Apa memang masih mencari viewers atau apa? Nah kan kita juga. Tapi kalau mungkin kan tadi kakak bilang juga ada cerita gitu dari teman-teman yang di sana, dari keluarga yang di sana. Mungkin dari versi mereka itu bagaimana kak saat itu? Ya itu dia dari versi mereka, dan kebetulan juga banyak udah mulai berdatangan nih DM bukti-bukti bahwa yang memang ada di sana gitu kan. Ya sekarang kita semua tahu lah. Kita kan cuma lihat itu di balik video yang memang udah diedit, video yang memang udah di trim gitu ya, yang udah misalnya memang harusnya berapa jam kan, kayak di situ tuh awal mulanya kan dia katanya mau ngajakin masyarakat Palembang untuk makan bersama, buka bersama gitu. Nah tapi kan nyatanya dia kalau nggak salah udah baru bikin itu kan sekitar jam berapa ya, jam 7 atau sebelum bukaan gitu. Itu udah jelas banget lah, dia bikin masakan daging 200 kg di kuali gede banget, terus apinya juga kecil, terus dia masukin tuh daging segala macam. Harapannya mau berapa lama mau buat si masak ini kan. Nah orang udah nungguin lama di situ. Nah terus tiba-tiba di situ katanya kan ada versinya bahwa dia pergi ke toilet, ada versinya juga dia cuma di mobil doang nunggu apa segala macam. Nah ini yang ngagetin juga adalah ada versi yang mengatakan bahwa karena ini dia udah terlalu lelah juga, dia capek, makanya dia keluar dari situ, dia capek sampai dia ada yang kayak istilahnya tuh nyuruh ya udahlah ambil aja yang kayak gitu versinya gitu kan. Jadi kan kita kayak, tapi yang di shoot kan tiba-tiba dia datang lagi, dia kaget bahwa dagingnya hilang. Ya itu dia, aku nggak tahu awal-awal settingnya itu seperti apa, cuma ya itu yang udah sempet masuk itu yang masuk ke DM aku yang cerita bahwa kejadiannya seperti apa gitu. Karena banyak orang-orang Palembang yang mereka juga nggak tahu, nggak punya sosial media, mereka nggak tahu sampai sekarang bahwa ternyata mereka juga udah dibully nih sama orang-orang gitu ya. Dan di situ tuh ada tagline misalnya, kita seru-seruan aja, buat seru-seruan, tapi seru-seruannya ternyata berdampak negatif ke orang-orang Palembang gitu. Maksudnya dari pihak mereka Buat seru-seruan aja, ambil aja gitu kan. Ambil aja biar seru. Di DM-nya tunjukin aja nih kebanyakan. Iya, kan ada sih DM-nya gitu yang ngomongnya kayak gitu. Makanya jadi sampai kayak waduh ini sih kayaknya harus diluruskan. Apalagi banyak nih yang udah mulai cerita bahwa kita orang-orang perantauan nih yang tinggal di sini, yang maksudnya orang-orang rantauan lah yang bukan tinggal di Palembang lagi,
sempat sampai dia kayak diolok-olok gitu loh, iya orang Palembang emang gini ya, orang Palembang gitu ya. Jadi kayak udah mulai kita susah-susah ngebangun, istilahnya kita pengen, ya setiap orang pasti kan punya kebanggaan tersendiri gitu ya buat daerahnya masing-masing. Tapi dihempaskan aja tuh cuma gara-gara perihal rendang doang gitu. Tapi sampai akhirnya kan dilaporkan nih ke polisi oleh mungkin salah satu content creator juga sama salah satu kantor hukum, mungkin karena mungkin nggak enak loh mungkin bagi warga Palembang gitu, sudah dilaporkan loh. Oh aduh, kalau sampai segitu aku kurang tahu ya. Kalau sampai laporan segala macam sih kurang tahu, cuma agak kurang ahsan aja. Kan mungkin si kreator ini bermaksud baik ya, mungkin mau bagi-bagi makanan atau apa, tapi kan mungkin harusnya dipikirkan dulu matang-matang gitu. Jadi dari pertama makanan apa yang harus disiapkan. Karena kan ya bayangin aja orang disuruh ngumpul di situ rame-rame terus masak segala macam, tema utamanya adalah makan bersama. Tapi kan ternyata mau nunggu makan bersamanya itu mau sampai kapan, karena bikin rendang itu kan lama banget. Ya mungkin ada pilihan makanan yang lain yang memang mungkin lebih simple, mungkin misalnya kayak kita orang Palembang makan pempek bareng atau makan tekwan bareng atau apa yang memang juga bisa bareng-bareng gitu konteksnya. Itu udah menurut aku udah salah banget sih ya dengan pemilihan makanannya juga. Terus yang kedua itu kan kalau misalnya udah kita rame-rame, kayak kemarin juga aku sempet lihat postingannya Mas Helmi gitu ya. Beliau juga dari dulu juga udah ada tuh yang program-program TV ya, uang kaget apa segala macam, dan itu pun juga udah dipikirin banget bagaimana pengamanannya gitu ya, gimana polisi harus ada berapa banyak, terus misalnya ini ada aturannya. Ya pada dasarnya sih harus ada aturannya lah semuanya kalau misalnya mau bagi-bagi. Ini kan dibanding-banding lah sama daerah lain, bahwa daerah ini aja teratur banget. Nah ini ada nggak pengaturan seperti itu? Misalnya bagi-bagi makanannya, kita bagi-bagi makanan ya, tapi nanti tolong ya kita sama-sama jaga semuanya, kita berbaris, nanti kita siapin tempat makannya apa segala macam. Nah itu kan juga nggak ada, sayangnya tuh di situ. Jadi entah apa nih yang mau dicari, keviralannya kah, rame-rameannya kah, apa gimana gitu. Cuma kan yang sayangnya adalah sekarang ini kan dampaknya besar banget nih, orang yang tahu Palembang ini jadi buruk semua gitu, pendapatnya jadi negatif semua gitu, padahal ya nggak semua rata juga. Nah balik lagi itu dia tadi, kita semua pasti nggak sependapat dengan penjarahan ya, maksudnya ngambil segala macam yang bukan miliknya apa segala macam, kita setuju, kita nggak ada yang setuju lah. Tapi kalau misalkan di sini dibuat ada kesempatan untuk berbagi, untuk istilahnya ada satu tempat yang memang kayaknya seru nih kalau misalnya ini buat rebutan. Ya kita juga nggak tahu nih seperti apa di awalnya, apakah memang konteksnya ini buat rebut-rebutan ya, atau apa buat seru di kamera, nah kita juga nggak tahu. Cuma yang diangkatnya itu adalah tiba-tiba daging rendangnya hilang dalam sekejap gitu, nggak nyampe 1 menit. Waduh, kayaknya nggak enak banget konteksnya kayak gitu. Itu sih. Sabar. Tapi dia tuh yang sebenarnya salah satu yang kayak kamu harus komentar juga deh sayang gitu, karena dorongan dari Mas Ari, karena kan kita juga bikin konten Tino Palembang gitu-gitu, terus kita juga di tag berapa kali, terus Mas Ari bilang kayak kamu harus ngomong kali sayang tuh gini-gini. Aku tuh aja kayak ntar dulu aku lihat dulu kayak takut ngomong gitu ya, walaupun sakit hati sih jujur aja, tapi ya udah. Tapi mendukung nggak sih Kak kalau misalkan sampai akhirnya tadi dilaporkan walaupun Kakak belum tahu ke polisi mungkin Willy Salim ini? Aduh aku nggak tahu ya mana baiknya ya. Ya aku mungkin kalau misalnya udah urusan hukum atau apa ya, tapi setidaknya tuh aku sih lebih ke ya mungkin niatnya dari kreator ini baik gitu ya. Kita juga menyambut baik kok, buktinya juga warga Palembang juga nyambut baik banget, dia datang semua pada seru apa segala macam. Cuma kan ujungnya aja nggak enak. Ya mungkin dari pihaknya dia pun juga nggak nyangka bakal sampai segininya ya. Mungkin ya namanya ya itu dia tadi ya, yang semuanya nggak dipikir secara mateng sih ya. Ya tapi ya mungkin jadi pembelajaran sih, harusnya jadi pembelajaran buat dia untuk berhati-hati lagi. Karena setiap kali kita bikin konten itu kan harusnya kita bisa berbagi manfaat yang lebih banyak daripada mudorotnya. Kalau sekarang kan jatuhnya malah mudorotnya yang lebih banyak. Manfaat yang dia pengen dapetin di awal mungkin niatnya baik buat bagi-bagi, terus biar orang masyarakat Palembang seru sama dia, seneng sama dia, tapi kan malah jadi berdampaknya sebaliknya. Ya itu sih, tapi ya itu dia mudah-mudahan jadi pembelajaran. Soal settingan katanya ini hanya konten dan itu merupakan settingan katanya.
Itu percaya atau enggak sih Kak dari Kakak Kalau sendiri? dari Mas Helmi Aya kan bilang kalau udah ini mau settingan gitu. Ya itu dia tadi, percaya nggak percaya ya, persettingan atau bukan settingan, tapi yang jelas Netizennya nggak nanggepin settingan iya kan? masalahnya itu penggiringan opininya itu loh yang dahsyat banget gitu. Bayangin dia ngelemparin sesuatu terus dia kabur, terus dia kayak aduh saya nggak nyangka bakal kayak gini, kan nggak fair ya. Sedangkan ini udah bola apinya udah kemana-mana nih, kayaknya nggak fair. Jadi alangkah baiknya kalau emang dia benar minta maaf dengan tulus, terus langsung di take down kalau emang merasa bahwa itu nggak layak lah untuk publikasikan. Tapi kan sayangnya setelah permintaan maaf itu pun si ini sama sekali nggak ada di take down. Terus kalau misalnya nih, aduh takut salah sih, tapi ya itu dia tadi ya, intinya adalah kalau emang mau tulus ya take down semua gitu ya, benar-benar baik-baik ngomongnya sama orang Palembang semua gitu. Oke. Soal ini Kak apa sih ya, maksudnya public figure juga kan banyak ya kayak udah speak up katanya. Gak mungkin lah maksudnya masak sebegitu cepatnya dalam waktu 15 menit gitu kan. Orang-orang gak mungkin dalam waktu mendidih ngambil gitu kan. Bobon aja tuh sampai harus beberapa dan harus mempersiapkan. Itu gimana sih Kak tanggapan itu? Ya itu dia tadi ya, dari pihak Bobon pun juga sependapat bahwa agak salah sih, salah banget dengan metode seperti ini gitu ya, masak bareng apa segala macam itu, apalagi pilihan masakannya pun juga yang emang lama kan. Kalau misalnya 7-8 jam kan, kita aja kalau misalnya masak daging tuh harus di presto dulu atau segala macam. Nah ini tuh agak nggak masuk akal aja sih ya. Itu ya terlepas dari settingan itu sendiri ya, nyatanya dia tiba-tiba kaget gitu, terus ya terus aku takut salah ngomong. Tahan aja emosinya lah. Astagfirullahaladzim. Makanya jadi kayak gitu ya, ini kan malah gini loh, gemes banget gitu ya. Kan jadinya kayak kemana-mana gitu loh, dari orang yang apalagi kan lagi bulan Ramadan, lagi orang bebek pengen ibadah, pengen ibadah gitu, dari yang kita pengen ya udah lurusin aja niatnya pengen ibadah, pengen yang baik-baik aja. Jadi kan orang jadi kepancing jadi ngomongin orang Palembang. Bayangin seberapa banyak netizen yang nggak tahu urusan Palembang jadi ikut ngatain Palembang, dia ikut kena dosa ngomongin orang. Terus tiba-tiba ngegas sana ngegas sini, nggak tahu yang mana yang benar, ikut dosa. Termasuk saya juga jadi ikutan ngomong, dosa juga loh jadi ikutan ngomong. Saya kan harusnya nggak perlu ngomong ya. Jadi ya gitu ya, setiap kali ngelakuin sesuatu apalagi sebesar konten kreator sebesar dia gitu ya, harus lebih berhati-hati lagi gitu. Jangan sampai apa yang ini kan jadi jadi tontonan publik ya, tontonan orang banyak. Kita itu di Indonesia tuh banyak banget loh suku-sukunya segala macam. Orang luar aja mandang kita sebagai orang Indonesia tuh orang-orang yang baik, orang-orang yang rendah hati. Kita banyak ya teman-teman dari luar tuh kayak mereka senang sama Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh baik banget, humble banget. Jangan sampai kita sendiri yang ngerusak citra orang Indonesia sendiri, kan sayang gitu. Masa orang kita malah sesama saudara malah saling ngatain gitu. Ya itu dia cuma gara-gara mau cari viral itu aja, kan kayaknya nggak fair banget. Kak, Terakhir tadi mungkin kata Om Anwar Fuadi juga ternyata keluarganya bilang dia di sana tidak ada izin gitu Kak. Menyayangkan sekali nggak sih? Jadi acara besar itu dia tidak izin oleh Pemda setempat. Nah itu Hanya dia. by lisan ke pihak polisi. Menyayangkan juga nggak sih Kak, Ya, izin-izin kayak gitu nggak? Itu dia, kalau kan kita sama-sama orang, maksudnya kita kerja di entertainment ini kan udah lumayan lama juga ya. Kita tuh tahu kalau misalnya mau bikin apa pasti harus ada perizinan, mau bikin ini tuh ada perencanaannya. Nah ini tiba-tiba udah semaunya dia bikin kayak gitu, bikin crowd yang rame, terus katanya dia bilang ada 20-an orang, tapi ternyata orang-orang di tempat di lokasi bilang nggak ada, cuma ada 2 polisi aja gitu. Terus katanya alasannya nggak ke handle karena orang sebanyak itu. Ya agak aneh juga sih memang. Ya ini juga balik lagi setiap kejahatan atau apa tuh kan bukan dari niat ya, kata Bang Napi itu. Kata ini aku juga ngambil dari Mas Helmi. Ya ketika ada kesempatan ya orang bisa aja kayak gitu. Coba deh pikir, misalnya nih ada satu tempat lagi bagi-bagi, ada aja satu yang provokator. Yuk kita ambil semuanya, ikut semua pasti ambil. Nah sekarang kita nggak tahu siapa yang ngomong kayak gitu.
nggak ada tiba-tiba mungkin orang bagi-bagi terus tiba-tiba orang rebutan langsung kayak gitu, nggak segitunya deh kayaknya. Aku alhamdulillah orang Indonesia, orang Palembang, juga nikah sama orang Jawa, alhamdulillah ya, akur-akur aja sayang ya. Ya sayang, jangkrik ya sayang. Kak, terakhir mungkin ada himbauan gak sih mungkin untuk konten kreator lain agar gak terjadi lagi seperti ini kan? Itu kan dampaknya besar banget kalau hal terjadi seperti itu. Ya itu dia, beda banget ya masa-masa ketika dulu kita semua serba di TV, dimana semua dipantau, ada komisi apa sih, komisi penyiaran gitu ya, dimana kita emang KPI. harus berhati-hati. Kalau misalnya nggak sesuai dengan koridor, kita pasti langsung ditindaklanjuti gitu. Nah sekarang ini kan semakin bebas, semakin liar sebenarnya ya, dengan semua orang bisa jadi artis mendadak, semua orang bisa viral, semua orang bisa langsung buat semaunya, punya pendapat masing-masing. Nah, jadi harusnya kita tuh berarti harus lebih berhati-hati lagi. Apalagi kayak konten-konten kreator yang udah punya followers yang banyak, itu otomatis tanggung jawabnya juga lebih besar lagi. Semakin banyak orang yang tahu kita, ngikutin kita, berarti kan tanggung jawab kita terhadap mereka tuh semakin besar kan. Ya jadi jangan sampai apa yang kita lakuin ini malah berdampak buruk. Jadi ya emang harus hati-hati, setiap apapun itu harus dipikirin dulu. Jangan sampai kita menyinggung orang, jangan sampai juga menimbulkan sara. Jadi please lah, semua tuh bukan cuma sekedar ngomongin tentang viewers, nggak ngomongin tentang subscriber mau berapa banyak, itu semua dipertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu. Jadi ya aku sih cuma sekedar ya sesama ini saling ngingetin aja. Mudah-mudahan ini jadi pengingat, jadi pembelajaran. Cukup. Ya aman ya.